Salam, selamat bertemu kembali rekan-rekan peserta kuliah Mekanika Teknik kelas A, B, dan C. Pada kali ini kita akan membahas tentang solusi soal latihan berbentuk crane, ya, soal tentang crane atau tentang alat seperti derek itu ya, crane. Nah, soalnya adalah demikian. Diketahui skema sebuah crane seperti pada gambar. Nah, gambarnya ada di sebelahnya. Kemudian jika batang crane atau batang AB di sana homogen dan berat batang AB adalah ABCD kilogram, ya, tentukan beban yang diterima oleh tumpuan A dan tumpuan B. Ya. Nah, ketika kita melihat soal seperti ini, maka kita ingat langkah pertama dari menyelesaikan soal mekanika. Masih ingat apa? Ya, langkah pertama benar ya, pahami soal. Nah, dua yang harus pahami apa yang ditanyakan. Ya. Yang kedua tentang tumpuan atau sambungan. Tumpuan atau sambungan. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah beban. Ingat, beban berarti aksi ya, gaya atau momen aksi. Itu satu. Yang ditanyakan adalah beban. Kemudian berapa tumpuan di gambar ini untuk batang AB? Ya, ini batang AB ini saya arsir ini. Ya, itu ada dua tumpuan, yaitu satu tumpuan pin di A dan satu tumpuan roll di B. Ingat, tumpuan pin di A jika tumpuannya dilepas akan memberikan dua gaya reaksi dalam arah X dan Y, dan ketika tumpuan roll ini dilepas dari lantai, maka akan ada gaya reaksi satu gaya tegak lurus lantai, dalam hal ini gayanya vertikal. Kemudian ada berapa beban ya? Di soal ini ada dua beban. Satu beban yang digambarkan ya, 220 kg, dan satu lagi adalah yang tidak terlihat tapi ada di soal, beban berat dari crane-nya. Nah, untuk contoh perhitungan kita gunakan ABCD-nya sama dengan 1993. Jadi W itu 1993 kg. Nah, ingat ada dua beban, ada dua tumpuan ya, masing-masing dengan sifatnya kita sudah bahas di tutorial sebelumnya. Nah, ketika kita sudah paham soalnya, sudah tahu kira-kira gaya-gayanya, mari kita lakukan tahap kedua. Tahap kedua adalah membuat diagram benda bebas ya. Nah, ini diagram benda bebas yang sudah terbentuk ya. Tahap pertama kita membuat rangka acuannya, kemudian kita ya, masukkan gaya-gaya aksi atau beban, yaitu tong, kemudian berat cantilever. Nah, tong itu 220 kali 9,81. Satuannya kilogram meter per detik kuadrat atau newton ya. Kemudian W-nya berapa? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita gunakan W-nya 9113 karena NPM-nya 7289113, 4 digit terakhir itu 913 dikalikan 9,81, satuannya juga nanti newton. Kemudian di A itu tumpuan pin, maka muncul FAX dan FAY. Meskipun hanya nilainya nanti bisa saja 0. AX bisa 0, AY juga 0, tapi dari sifatnya kalau dia pin pasti dua gaya. Kalau di B itu tumpuan roll,
ya. Jadi karena sifatnya hanya akan ada satu gaya FB. Kemudian kita tambahkan jarak-jarak ya, kalau membuat diagram benda bebas, panjang dari A sampai B ini adalah 8 meter. Sehingga kalau bebannya homogen, dia akan bekerja di setengah atau di 4 meter. Ya, ini W. Sehingga ini masuk 4 meter di sana. Kemudian ingat ini dari sana tadi 5,6 ya, kemudian ini 2,4 ya. Setelah kita buat diagram bebasnya, langkah ketiga, masih ingat, langkah ketiga adalah melakukan analisis. Ya, mari kita lakukan analisisnya. Nah, analisisnya kita gunakan 3 persamaan seperti biasa, ada sigma Fx, sigma Fy, sigma momen. Sebagai catatan, tidak harus ketiga-tiganya kita gunakan. Ini yang tersedia. Sekiranya bisa menjawab dengan menggunakan persamaan sigma momen saja, ya sudah selesai, langsung masuk ke jawaban. Sekiranya kita cukup dengan sigma momen dan satu persamaan gaya, ya sudah selesai jawaban. Jadi tergantung pada apa yang ditanyakan, ya. Dan penggunanya juga bisa bebas, mau Fx dulu, mau momen dulu, mau Fy dulu, silahkan. Nah, kita tahu di sini, jadi untuk ulangi, maaf ya, untuk beban itu W-nya 913 kali 981, ketemu sini 89 dan seterusnya tanpa pembulatan dulu, ya. Kemudian kita lihat, ya, ada satu langkah mudah untuk menghitung FB, ya. Dalam satu langkah bisa kita dapat. Kita lihat gaya tong diketahui, gaya berat kren diketahui. Kalau kita analisis di A, ya, dengan menganalisis sigma momen di A harus sama dengan 0, maka dalam satu langkah kita dapatkan nilai FB, ya. Momen akibat berat kren itu dikalikan 4, jaraknya terhadap A, positif nilainya karena searah jarum jam. Kemudian akibat berat tong itu dikalikan 5,6 karena jaraknya dari A ke tong itu 5,6, positif juga. Nah, FB ke atas, ya, berlawanan jarum jam, arah momennya dikalikan 8, tandanya negatif. Sehingga ketika FB dibawa ke ruas kanan dan angka 8-nya itu diturunkan, didapatkan FB sama dengan momen akibat beban kren, momen akibat tong, ya, lalu ini dibagi 8, ketemu nilai 46 sekian, 005 ya, tidak akan dibuka koma, biarkan saja. Nah, sigma Fx sama dengan 0, kita pakai persamaan itu. Karena hanya satu gaya yaitu Fax, maka kita dapatkan Fax pasti sama dengan 0. Maka Fax-nya tidak ada nilainya. Kemudian sigma Iy sama dengan 0, berarti tinggal Fay dan lainnya sudah diketahui, ya. Maka Fay, ya, di sini nih Fay, ya, sama dengan W tambah T dikurangi Fb. Kita dapatkan nilai 45,725. Silahkan dicoba mengangkat kalkulator, dicek. Nah, tahap 3 selesai, ya, diagram benda bebas. Maka kita masuk tahap 4, yaitu menjawab. Nah, jawabannya adalah, jadi beban yang dirasakan tumpuan A, ya, sebesar, nah, lihat Fay itu kan ke atas, ya, 45, itu gaya reaksi. Kalau beban itu gaya reaksi sebesar, keliru ini, minus 45346,73 Newton. Tetapi karena sini sudah ada tekan, ya, minusnya dihilangkan.
ditekan sebesar 346,73 Newton. Beban yang dirasakan untuk tumpuan B gayanya ke atas di B ini, tetapi ini reaksi yang dirasakan bebannya adalah 46210,01. Pembulatan dari 005 itu juga tekan. Jadi arahnya bebannya semuanya sebenarnya arahnya ke bawah. Oke. Baik, nah, sudah selesai kita menjawab persoalan tentang crane tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA grup kelas ya. Terima kasih sudah melihat video tutorial ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali ya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali tahun ini atau tahun depan setelah corona berakhir. Tetap sehat, tetap jaga kondisi kesehatan, selalu lakukan protokol kesehatan. Terima kasih.